Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita masih menikmati firman Tuhan melalui KPA online. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami masih boleh menikmati firman-Mu. Ini semua karena kasih-Mu yang selalu berlaku dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan mengurapi kami dan biarlah firman-Mu hari ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi juga dapat menguatkan iman kami dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema hari ini adalah kasih Allah bagi kita. Kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku yang terkasih, berdasar ayat ini kita bisa mengerti bahwa kita bisa mengasihi sesama umat manusia dan juga mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jika kita mampu merasakan dan bisa menikmati kasih Tuhan dalam diri kita, maka kita juga akan mampu mengasihi. Karena kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, itu akan menggerakkan hati kita untuk mengasihi. Sebaliknya, jika kita tidak mampu merasakan kasih Tuhan dan tidak bisa menikmatinya, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa mengasihi. Karena tidak ada kasih yang terasa dalam hati kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memberikan kasih kita kepada orang lain atau kepada Tuhan, jika di dalam hati kita sendiri tidak bisa merasakan kasih atau tidak ada kasih? Untuk itu saudaraku, mari kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Kita menikmati kasih Tuhan yang selalu diberikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa mengasihi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih dapat mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Hari ini kita akan melihat apa yang kita peroleh dari kasih Tuhan itu, sehingga kita bisa mengasihi orang lain dan juga mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besarnya kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak binasa, tapi justru memperoleh hidup kekal. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa, yang seharusnya binasa, tapi karena kasih Tuhan yang besar itulah dan pertobatan kita, sehingga kita percaya kepada Tuhan dan membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita juga diangkat menjadi anak-anaknya, dan jika kita adalah anak, maka kita tentunya akan mendapat perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan akan menjaga bahkan memenuhi segala kebutuhan kita, seperti layaknya orang tua yang merawat dan menghidupi anak-anaknya. Itulah kasih Tuhan yang hebat kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita akan dipimpin Roh. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang juga kita peroleh dari kasih Tuhan adalah kita akan hidup dalam pimpinan Tuhan. Roh Tuhan akan selalu mengarahkan kita ke jalan yang benar, sehingga kita tidak salah arah atau tersesat. Dia selalu menyertai dan turut campur tangan dalam setiap pergumulan kita. Apapun problem dan masalah kita, percayalah, Tuhan akan memimpin dan memberi jalan keluar yang terbaik untuk kita.
Yang keempat, kita akan mewarisi janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan yang keempat adalah kita akan mewarisi janji-janji Allah. Ada banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita, dan janji-janji itu telah dikenapi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu penyertaan, perlindungan, Dia memberkati kita, memenuhi segala kebutuhan, dan banyak lagi yang telah kita terima, dan yang pasti adalah janji kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang terkasih, itulah yang kita peroleh dari kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Sungguh luar biasa kasih-Nya bagi kita. Maka tidak heran jika kita mampu membagikan kasih kita kepada orang lain, karena kasih Tuhan yang kita peroleh sungguh besar. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Dan kasih Tuhan itu kekal adanya. Dia setia mengasihi kita. Untuk itu, mari kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, agar tetap merasakan kasih-Nya, dan agar kita mampu dan bisa mengasihi orang lain, dan terlebih mengasihi Tuhan. Mengasihi orang lain setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, tetangga, rekan kerja, atau siapapun juga mereka. Kita akan mengasihi mereka, karena ada kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Terlebih, kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari saudaraku, semakin tingkatkan kasih kita kepada saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Haleluya, amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak pernah berhenti bagi kami. Engkau setia mengasihi kami. Janji-Mu selalu Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sangat bersyukur menjadi anak yang sangat Engkau kasihi. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, beserta seluruh anggota keluarga besarnya, juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka semua. Berkati usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Studi anak-anak mereka kiranya Tuhan berkati. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Jauhkan mereka semua dari sakit penyakit dan mara bahaya. Biarlah mereka tetap tinggal dalam kasih dan perlindungan-Mu. Untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.